Konflik Palestina Israel sekarang itu sangat kacau sekali, sangat kacau sekali. Karena di sana sekarang itu bukan hanya saling tembak. Sekarang di sana sudah ada pemaksaan untuk mengusir warga Gaza dari daerahnya. Bayangin, diusir secara paksa. Dan yang lebih gila ya, ketika di sana nanti itu sudah kosong dari warga Gaza, mereka memiliki agenda yang sangat licik. Setelah semuanya hancur lebur, mereka mau ubah Gaza ini jadi kawasan ekonomi mewah, pelabuhan internasional, pusat bisnis, zona investasi. Tapi bukan buat warga asli sana. Tujuannya untuk bagi investor asing, Gaza dijual, Palestina dihapus, dan dunia itu sekarang sangat diam saja. Dunia diam saja sekarang. Di saat dunia itu masih sibuk dengan urusan pemilu, krisis energi, perang dagang, dan di mana-mana, di sudut kecil Timur Tengah ya, itu ada satu keputusan besar yang bikin merinding sekarang. Israel resmi menyetujui untuk operasi militer skala penuh ke jalur Gaza dengan sistem pengusiran secara paksa. Bayangin. It's clear there won't be any in and out operations. We'll recruit reserve soldiers to enter and control the ground. Operasi ini oleh mereka itu dinamai dengan Operation Gideon Courage. Kedengarannya kayak nama film-film perang Hollywood kan. Tapi ini bukan fiksi lagi. Ini sudah nyata. Sudah nyata. Karena kabinet perang Israel yang isinya itu politisi senior, para jenderal, akhirnya sekarang kompak. Mereka gak cuma mau menghajar Hamas saja, kayak yang sering mereka katakan oleh kemarin-kemarin. Kali ini mereka mau ambil alih Gaza sekarang. Diduduki, dikuasai penuh. Dipeteli pelan-pelan sampai rakyatnya itu minggat atau menyerah. Tujuannya jelas, mereka membentuk kendali mutlak termasuk atas distribusi bantuan kemanusiaan. Nah, kita stop sejenak ya. Kenapa itu penting bagi mereka untuk mengusir dan mengosongkan daerah Gaza ini? Karena sejak awal konflik, Gaza itu dijagakan aksesnya dari segala arah, lewat darat, laut, bahkan udara. Bantuan yang masuk itu kayak dijatah. Tapi sekarang Israel ini gak cuma mau mengontrol bantuannya saja. Mereka mau ngatur siapa saja yang boleh hidup dan siapa saja yang akan mati. Gak cuma ngebom, tapi membuat sistem yang terencana dan sistematis dengan strategi licik mereka. Dan ketika saya melihat lebih parah ya, ini ada yang lebih parah. Operasi Gideon Courage ini juga bukan gerakan militer biasa. Dia pakai strategi multilapis. Jadi Israel nanti itu memindahkan ribuan pasukan cadangannya, drone dipasang 24 jam di laut Gaza, tank dan kendaraan lain itu dilapisi baja sudah standby di perbatasan selatan. Mereka bangun zona buffer, zona aman katanya, yang pada praktiknya justru buat ngusir pelan-pelan warga Gaza ke Arafah, daerah paling ujung dekat Mesir. Jadi kalau kita lihat dari luar ya, kelihatannya itu kayak Israel itu kayak beres-beres konflik sekarang, kayak mau menyelesaikan konflik. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini kayak operasi bersih-bersih manusia. Operasi militer ini bukan hanya soal peluru saja dan bukan soal rudal saja sekarang, tapi soal kendali total atas tanah, orang, dan bahkan bantuan kemanusiaan. Pertanyaannya, gimana respon dunia dengan kebijakan yang sangat proteksionis ini, dengan kebijakan yang sangat buruk sekali? Ya seperti biasa, Amerika Serikat memberikan peringatan, tapi tetap mengirim senjata. Eropa mengasih kecaman, tapi gak disanksi-sanksi Israel. Negara-negara Arab itu banyak diam saja karena sibuk ngurusin diri sendirinya. Jadi sekarang itu dunia hanya nonton. Gaza mereka harus bertahan sendirian sekarang. Lagi dan lagi. Jadi saya tuh sangat gak suka ketika ada orang yang bilang ini cuma urusan militer. Stop dulu ya. Ini bukan soal perang lagi. Ini soal penjajahan modern. Ini soal kemanusiaan. Dan nama operasinya Golden Courage ini itu bukan sekedar strategi tempur. Itu sudah simbol sekarang. Bahwa Israel itu mau kembali mengontrol Gaza seperti zaman purba. Ya seperti yang ada di kitab-kitab lama. Tapi kali ini mereka melakukan dengan yang lebih parah. Mereka pakai drone, satelit, dan blokade pangan. Dan kalau misalkan ini terus berlanjut ya, tanpa ada kecaman dari negara-negara asing, tanpa kecaman dari negara-negara luar, Gaza ini bisa hilang dari peta. Itu pasti. Saya katakan sekali lagi, Gaza akan hilang dari peta kalau ini terus terjadi. Bukan karena tsunami atau gempa, tapi karena ini sudah sistem yang dirancang untuk menghancurkan mereka secara perlahan-lahan. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin hati campur aduk, yaitu mengenai relokasi massal warga Gaza Israel yang menyebutnya sebagai evakuasi demi keselamatan. Bayangin, evakuasi demi keselamatan.
Tapi realitanya ini lebih mirip ke pemindahan paksa yang besar-besaran sekarang. Kalau kita lihat ya, sejak operasi Gideon Carrier ini dimulai, warga Gaza itu dipaksa keluar dari rumahnya mereka. Caranya lewat pesan singkat dari militer Israel, selebaran dari udara, sampai seruan dari loudspeaker. Isinya jelas. Kata-katanya itu jelas. Ini sudah bersifat pengusiran. Keluar sekarang juga. Kalau enggak, nyawa kalian taruhannya. Itu kata mereka. Bayangin betapa kejamnya dia. Emangnya mau keluar kemana mereka? Gaza itu kan cuma sepotong kecil tanah. Yang bahkan lebih kecil dari kota Jakarta. Dan sekarang 70% wilayahnya sudah ditetapkan sebagai zona merah. Alias wilayah tempur. Jadi warga Gaza itu sekarang didorong terus ke selatan. Ke kota Rafah. Di situ bukan kota aman. Tapi udah kayak kampung pengungsian raksasa. Bayangin aja. Ratusan ribu orang desak-desak di satu titik yang sangat sempit. Tanpa air bersih, tanpa makanan, tanpa tenda yang layak. Jadi kalau kita lihat kota yang di Rafah ini merupakan kota yang pokoknya tidak patut dihuni. Terus Israel bilang ke publik, kami kasih koridor aman kok ke Rafah. Di sana kalian aman. Itu yang dikasih ke publik. Yang nggak dikasih tahu ke publik mengenai koridor itu bukan tempat aman. Tapi jebakan Rafah sekarang udah jadi tempat paling padat di dunia. Bahkan PBB itu pernah menyebutkan bahwasanya di Rafah itu bukan lagi kampung pengungsi, tapi kampung kematian yang sedang ditunda sekarang. Dan yang lebih meriahkan sekarang, Menteri Pertahanan Israel Katz, itu udah belak-belakan sekarang ngomong bahwasanya pasukannya itu sedang menyiapkan rencana pemindahan keluar Gaza. Artinya, warga Gaza itu bisa saja dipaksa nyebrang ke Mesir lewat darat, laut, bahkan udara nantinya. Gila kan? Tapi itu udah masuk rencana mereka. Dan di titik ini kita bisa nanya, ini masih evakuasi darurat atau emang udah program pengungsian permanen? Kita mesti jujur ya, ini bukan sekedar soal memindahkan warga dari zona perang. Ini adalah skema sistematis untuk mengosongkan Gaza dari rakyat Palestina. Kata kasarnya, Israel itu sekarang mau tanahnya, tapi gak mau manusianya di Gaza. Kalau kita lihat dari sini semuanya ya, sejarah sudah pernah mencatat hal ini semuanya. Jadi pada tahun 1948 itu kan sudah ada peristiwa besar yang disebut dengan Nakba, bencana, di mana ratusan ribu warga Palestina itu diusir dari tanah mereka, gak bisa kembali lagi sampai sekarang. Dan yang terjadi di Rafah hari ini bisa jadi Nakba versi tahun 2025. Bedanya, sekarang tuh dunia bisa nonton langsung lewat media sosial dan streaming sekarang. Tapi sayangnya, nonton bukan berarti peduli, bahkan yang cuma scrolling. Jadi banyak yang cuma share tanpa ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya kejadian di sana. Terus orang-orang yang awam itu bilang ini cuma perang agama, perang gini, perang gitu. Pak, ini soal kemanusiaan sudah. Mau agama kalian Kristen, mau agama kalian Islam, mau agama kalian Hindu, mau agama kalian Yahudi dan segala macam. Ini soal kemanusiaan. Kalau sudah bicara kemanusiaan, gak bicara agama. Kita sebagai manusia, sesama manusia, itu harus kita bela. Itu harus kita hilangkan dari muka bumi ini. Kemudian gini, saya tadi menganalisa lebih dalam. Ternyata ya, semua kekacauan di Gaza ini itu bukan sekedar balas dendam sebenarnya. Bukan sekedar balas dendam Israel ke Hamas, tapi bagian dari proyek jangka panjang yang jauh lebih besar. Proyeknya, ya tadi, mau mengosongkan Gaza dari warga Palestina. Lalu nanti mereka akan menjadikan wilayah baru yang steril dari perlawanan, siap dibangun ulang jadi kawasan ekonomi elit yang sepenuhnya itu gak dikendalikan oleh warga Gaza, malah dikendalikan oleh Israel dan para sekutu-sekutunya. Makanya dalam skenario ini, nanti Gaza itu akan diubah jadi zona ekonomi khusus yang mirip Dubai versi militer, dengan pelabuhan, infrastruktur modern, dan pula investasi yang dikendalikan oleh korporasi besar. Tapi ada satu syarat utama dalam strategi mereka. Tidak boleh ada warga Palestina asli yang tersisa. Karena penduduk asli itu dianggap terlalu berisiko secara ideologis. Jadi ini akan dievakuasi permanen. Dan yang lebih saya itu kaget ya, ternyata Israel ini memang pernah menawarkan proyek semacam ini ke negara-negara teluk. Khususnya Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Bahkan mereka itu pernah janji Gaza akan dibersihkan dari militan, lalu dibuka untuk investasi dengan jaminan keamanan mutlak oleh militer Israel. Artinya, tanah Palestina itu dijadikan barang dagangan dan tragedi kemanusiaan disulap jadi peluang bisnis oleh mereka. Ingat ya, ini bukan teori konspirasi lagi, tapi ini strategi yang bisa kita lihat polanya. Pengusiran, penghancuran total, lalu janji pembangunan. Pertanyaannya,
Apakah dunia itu akan tutup mata ketika Gaza dijadikan surga ekonomi tanpa rakyatnya sendiri? Atau Amerika Serikat itu nanti cuma memberikan peringatan tapi memberikan bantuan senjata, dan Eropa cuma mengecam dan tidak memberikan sanksi kepada Israel dan Arab Saudi yang cuma mementingkan diri sendirinya? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa, eksklusif.